Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian kita tentang fikih hadiah dikaitkan ya dengan adanya hutang. Kita cerita prolognya dulu ya. Jika seorang yang berhutang ketika mengembalikan hutangnya memberikan tambahan atau manfaat kepada yang memberi hutang, maka tambahan tersebut bisa dikatakan sebagai tambahan atas pinjaman. Tambahan atau manfaat ini hukumnya menjadi perdebatan para ulama. Namun sebelum menyebutkan khilafiyah tersebut, kita akan tegaskan di mana letak perbedaan pendapat tersebut. Seluruh ulama sepakat, lagi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, seluruh ulama sepakat bahwa tambahan itu hukumnya haram jika disyaratkan sejak awal. Namun bagaimana kalau tidak disyaratkan sejak awal? Maksudnya, si peminjam ini dengan ikhlas, dengan sukarela, tidak terbebani dan memang tidak disyaratkan sejak awal. Ternyata ingin menyatakan terima kasih dengan memberikan semacam kelebihan atas pinjaman itu, baik bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Apakah ini menjadi haram dan terlarang? Nah, inilah yang menjadi topik pembahasan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ulama sepakat tambahan itu hukumnya haram jika disyariatkan sejak awal. Kita meminjam lalu dikatakan kalau kau balikkan kau harus nambah lagi. Itu haram. Tapi kalau dia tidak disyaratkan, ini memang ikhlas dari peminjam, mata-mata ikhlas dia dikembalikannya. Apakah ini termasuk haram dan terlarang atau tidak? Disinilah para ulama berbeda pendapat, terbagi pada 3 kelompok ya. Ada ulama yang menyatakan hukumnya boleh. Ini pendapat pertama. Mereka menyatakan bahwa membolehkan adanya hadiah yang pada dasarnya merupakan tambahan dan tidak membedakan antara tambahan itu berupa tambahan dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitas. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama di kalangan mazhab Hanafi, sebagian mazhab Imam Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Bahkan mazhab Imam Az-Zuhiriyah, Daud Az-Zuhiri juga berpendapat sama ya. Nah, pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar, Hasan bin Ali, Said bin Al-Musayyib, Ibnu Hazim Az-Zuhiriyah. Jadi artinya ini membolehkan ya, memberikan tambahan dengan tidak membedakan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas, dengan ketentuan tidak disyaratkan sejak awal. Apa dalil pendapat yang membolehkan ini? Dalil pendapat yang membolehkan itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin baqran faqadamat alaihi iblun min iblis sadaqati fa'amara Aba Rafi' ay yaqdiya ar-rajula buqrahu faraja ilaihi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyyan faqala atihi iyyahu inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dari seseorang seekor unta yang masih muda. Kemudian ada 1 ekor unta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman 1 ekor unta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata, aku tidak mendapatkan kecuali unta yang masuk umur ke-7. Lalu beliau menjawab, berikanlah itu kepadanya, sungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan unta yang lebih baik daripada yang diterima ketika berhutang. Maka ini menjadi dalil bolehnya melebihkan hutang ketika pengembalian dari sisi kualitas. Dan tadi Rasul bilang, Rasul meminjam seekor unta yang masih muda. Kemudian ketika 1 ekor unta yang dibawakan kepada Rasulullah, lalu Rasul, ada orang bawa unta kepada Rasul, unta tersebut dibayar. Lalu kemudian Rasul menyatakan, ada nggak unta yang lebih ini, yang setara dengan ini? Tidak ada. Ya Rasul, yang adalah unta yang masuk umur ke-7. Lalu Rasul bilang, berikanlah unta itu kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Dalil yang kedua, an Jabir bin Abdullah qala kana li 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dainun faqadani wa zadani wa dakhaltu al-masjid faqala li shalli raq'ati. Dari Jabir bin Abdullah berkata, dulu aku memiliki piutang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia membayarnya dan memberi tambahan.
tambahan. Kemudian saya masuk masjid dan dia bersabda, "Salatlah 2 rakaat." Hadis di atas menunjukkan bolehnya memberikan tambahan kepada kreditur saat pengembalian, dan tambahan dalam hadis tersebut berupa tambahan dari sisi kuantitas. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang memiliki piutang, Jabir bin Abdullah memiliki piutang kepada Nabi. Kemudian dia membayarnya dan memberikan tambahan. Kemudian dia masuk masjid, lalu Rasul mengatakan, "Salatlah 2 rakaat." Rawahu Bukhari. Dia tidak dilarang oleh Rasul. Nah, ada pendapat kedua. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa boleh dengan syarat. Nah, boleh melakukan itu, ada tentang syaratnya. Syarat tentang kebolehannya itu hanya jika tambahan itu dari sisi kualitas saja. Tadi kalau yang pertama, tambahan terserah mau dari sisi kualitas atau kuantitas itu tidak masalah. Kalau ini ada orang yang menambahkan tapi bukan disyaratkan sejak awal, tapi ditambahkan oleh orang yang berutang tersebut dari sisi kualitas saja, tidak dari sisi kuantitas, dari jumlahnya. Kalau dari sisi kuantitas ini termasuk yang diharamkan oleh pendapat yang kedua ini. Misalnya kita ambil contoh ya. Ada orang hutang beras 50 kg. Beras 5 kilo dengan kualitas A. Harganya 10.000 per kilo. Kemudian ketika dia mengembalikan beras tersebut, dia berikan beras dengan kualitas yang lebih tinggi. Misalkan harganya 15.000 per 1 kg. Ya, 15.000 1 kg. Nah, apakah ini hukumnya boleh? Jawabannya boleh untuk pendapat kedua. Namun tidak dibolehkan jika ada tambahan dari sisi kuantitas. Misalnya dia hutang 10 kg beras, maka mengembalikannya dia 15 kg beras. Pendapat ini tidak dibolehkan. Nah, ini haram. Ini menurut kalangan mazhab Malikiyah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhirah ya. Wala tamna'u ziyadatu ba'da al-ajali fi sifati wa tamtani'u fil 'adadi 'ala al-mashhuri lit-tu'mati fi salafi bi ziyadah. Dan tidak terlarang satu tambahan dengan utang ketika jatuh tempo jika tambahan dalam bentuk kualitas. Jadi tidak terlarang tentang tambahan dalam hutang ketika jatuh tempo jika tambahan dalam bentuk kualitas. Namun hukumnya haram, terlarang ya, tidak boleh jika tambahan dari sisi kuantitas dalam mazhab yang masyhur, dikarenakan adanya indikasi hutang yang menimbulkan manfaat. Ini dalam kitab Az-Zakhirah ya, jilid 5 halaman 296. Ya, apa dalilnya? Oke, kita dalilnya dulu ya. Pendapat kedua menyatakan seperti itu, bahwasanya kelebihan dalam pengembalian utang diperbolehkan jika hanya dari sisi kualitasnya saja. Namun tidak diperbolehkan jika melebihkan dari sisi kuantitas. Dalilnya adalah hadis Abu Rafi. Abu Rafi tadi, yang pertama ya, dalilnya tetap yang sama dari Abu Rafi ketika dijadikan dalil oleh pendapat pertama. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW hanya mengembalikan satu unta, tidak memberikan lebih dari apa yang dia ambil, meskipun unta yang diberikan oleh Rasul lebih baik daripada unta yang ia ambil ketika berhutang. Maka kebolehan melebihkan dalam pinjaman hanya dari sisi kuantitas saja, tidak dari kualitas. Jika dilebihkan dari sisi kuantitas, maka terdapat di dalamnya tu'mah, indikasi hutang piutang mengandung tambahan yang diharamkan. Ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa tidak boleh mengambil tambahan dari hutang piutang, baik itu ada syaratnya ataupun tidak ada syarat. Ini haram mutlak secara kualitas maupun kuantitas. Jadi mereka menyatakan haram ya. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal ya tentang keharamannya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Hidayah karya Abu Al-Khattab. Fa in uhdiya lahu hidayatan ba'da al-wafa aw zada ziyadatan min ghairi muwata'ah fa 'ala riwayatain ihdahuma jawaz zalika wal ukhra tahrimu. Jika seorang yang berhutang memberikan hadiah kepada pemberi hutang setelah pelunasan atau memberikan tambahan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka terdapat dua riwayat. Yang pertama boleh tambahan tersebut, yang kedua haram tambahan tersebut. Ini menyatakan tentang keharaman ya, tidak boleh mengambil tambahan dari hutang piutang meskipun saat pengembalian dan tanpa syarat. Karena yang wajib bagi debitur pemberi hutang adalah mengembalikan sekedar apa yang ia terima ketika berhutang, dan bagi kreditur ia hanya berhak sekedar yang ia berikan kepada debitur ya, pemberi hutang. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisinya
jika ada kebiasaan mengembalikan lebih dari sang debitur, pemberi utang. Misalnya orang tersebut memang dikenal jika berutang, maka ia akan membalikan lebih dari yang ia pinjam meskipun tidak disyaratkan di awal. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut pada pertemuan esok hari. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.